Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo dalam kegiatan baru-baru ini di Surabaya menjanjikan akan membantu dan memperjuangkan kenaikan dana reses wakil rakyat hingga 2 kali lipat. Sontak rencana ini langsung mengundang sinisme masyarakat. Saat ini setiap wakil rakyat di Senayan sudah menerima dana reses 1,7 miliar rupiah per tahun. Angka ini bakal membengkak dengan tambahan 1 miliar sehingga total tiap anggota DPR memperoleh 2,7 miliar per tahun untuk 4 kali reses ke daerah pemilihan. Tambahan 1 miliar dialokasikan untuk program rumah aspirasi rakyat. Angka sebesar itu masih di luar tunjangan reses dan biaya-biaya dinas. Tidak heran jika banyak pihak langsung mempertanyakan kebijakan ini. Menurut mereka, dana reses yang terus naik sejak tahun 2012 tidak memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Apalagi selama ini aspirasi yang dijaring wakil rakyat juga masih jauh dari berkualitas karena lebih banyak anggota dewan yang tidak menjalankan kewajiban turun ke daerah-daerah. Sebaliknya, jika bicara masalah reses dan dana reses, maka yang kerap muncul justru persoalan wakil rakyat mengakali dana reses ini. Mulai dari memanipulasi kunjungan ke dapil, menggunakan dana reses untuk kepentingan pribadi, hingga malasnya mereka membuat laporan pertanggungjawaban. Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo sendiri mengakui dana reses yang bersumber dari uang rakyat itu juga rawan jadi sumber korupsi dan disalahgunakan. Nah, jika sudah begini, untuk siapakah sebenarnya dana reses itu? Ya, dan untuk membahas dana reses untuk siapa, telah hadir di studio kami Menteri Dalam Negeri Bapak Cahyokumolo dan Koordinator Indonesia Corruption Watch atau ICW, Bapak Adnan Topan Husodo. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Selamat pagi, Pak Menteri. Kita ke Pak Menteri terlebih dahulu, Pak Menteri. Di DPRD DKI kan sekarang lagi ribut istilah dana siluman. Ini sekarang ada di DPR RI untuk 1,7 ditambah 1 M jadi 2,7 M setahun untuk per orang. Apa nanti tidak takut dibilang ini dana siluman juga atau mungkin dana genderuwo mungkin atau gimana, Pak? Begini ya, sebagai anggota DPR dia memang punya tugas pokoknya di dalam gedung DPR. Dia bisa melakukan fungsi pengawasan, fungsi legislasi, dan fungsi anggaran. Hampir 40% anggota DPR itu punya tugas di lapangan. Itu menyerap aspirasi masyarakat, memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan juga kemungkinan bersamaan dengan tugas-tugas partai politik. Karena apapun anggota DPR sumbernya dari partai politik. Nah, ini apakah diperlukan dana? Iya, dana perlu. Nah, jumlahnya berapa? Sangat relatif. Kalau kita melihatnya ke atas, ya tidak akan pernah bisa puas. Kita harus banyak melihat ke bawah. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang ini dari berbagai pengamat, dari konstituen kami juga, kalau orang partai, mungkin dari struktur kementerian kami juga di desa, kecamatan, hasil monitoring itu memang belum optimal. Nah, padahal kalau dikatakan reses, 40% setahun hari kerja itu harusnya kan dia di daerah. Bukan dia reses malah ke luar negeri, malah lebih banyak. Jalan-jalan beli tas mahal gitu ya. Karena kunjungan macam-macam, kunjungan ke daerah pemilihan. Ada kunjungan spesifik, ada kunjungan ke luar negeri. Ada fungsi pengawasan yang setiap saat jalan. Nah, ini saya kira yang lebih dioptimalkan. Memang ada peran partai harus. Partai harus. Tapi kemudian kenapa dananya yang ditambahkan, Pak? Apakah kalau kemudian tidak digejot dulu kinerjanya? Saya kira dana yang selama saya akhir 2014, saya selesai DPR, itu kurang. Kalau memang harus saya turunkan di dapil saya, yang daerah padat penduduk, daerah padat pemilih. Itu kalau niatnya mau diterjunkan semua uang itu. Karena uang reses itu ya harus buat konstituen. Mulai dia beli tiket, pulang PP, bayar hotel, pertemuan. Itu kalau dilihat dari situ memang kurang. Nah, sekarang mau menambahnya kan apakah menambah jumlah uangnya, atau menambah frekuensi resesnya. Nah, ini saya kira soal jumlah besarnya saya kira debatable ya. Tapi yang penting, yang kedua, DPR RI dan DPRD termasuk dana operasi menteri, ini bervariasi. Variasinya apa? Kalau DPR RI terima 100 juta, teken selesai. Tapi kalau DPRD terima 30 sampai 40 juta, yang daerah PAD-nya besar,
sudah ditulis masa reses ini di 5 titik. Nah, 5 titik itu pertanggungjawabannya begitu, mulai pesen tenda, mulai apa-apa itu yang dirasakan berat. Jadi harus laporannya harus jelas begitu ya Pak Menteri ya. Iya. Mau mekanismenya apa kami, tapi lebih anggota dewan itu lebih dipermudah lah. Sama juga dana menteri, sampai menteri kemarin kena KPK kan juga jelas. Kami cek, saya dapat uang untuk sehari-hari. Saya tanya ke KPK mana yang boleh, mana yang tidak. Pak Menteri, ini yang kemudian mengusulkan isu kenaikan ini siapa? Legislatif kah atau justru dari eksekutif kah, dari pemerintah kah? Saya kira itu ya legislatif. Dari legislatif. Kan kita setiap tahun ada pembahasan anggaran. Ya win-win lah, ada bargaining kalau saya kira wajar. Di dunia manapun pasti itu wajar. Tapi yang penting bagaimana uang itu memang betul-betul mencapai sasarannya. Seperti ICW, seperti media, seperti pengamat apapun harus menyoroti ini. Ini pertanggungjawaban kepada rakyat. Tadi saya menyoroti kata win-win. Mungkin ini kita tidak tahu juga. Mungkin ada deal-deal juga, kita nggak tahu. Begitu. Karena apapun anggaran itu harus diputuskan antara DPR dan pemerintah. Termasuk Jakarta, ada anggaran siluman. Apa iya? Kalau ya pasti dong ada main mata. Face to face itu masih. Itu aja. Kita ke Pak Anan. Pak Anan, bagaimana Anda menyoroti masalah ini, kenaikan anggaran untuk reses, tapi sebetulnya tidak relevan dengan kenaikan kinerja dari anggota dewan sendiri di masyarakat. Apa komentar Anda? Saya kira ini yang menjadi masalah klasik ya, politik di Indonesia, di mana isu mengenai anggaran itu seringkali tidak nyambung dengan performance. Dengan kinerja wakil rakyat, kinerja eksekutif, dan ini akan selalu terus terjadi jika tidak ada perubahan yang signifikan untuk mengevaluasi secara lebih serius apakah selama ini misalnya program-program reses yang dilakukan oleh anggota dewan, baik yang di pusat maupun di daerah, itu sudah memenuhi asas-asas dan kebutuhan real yang dihadapi oleh masyarakat yang menjadi konstituen mereka. Nah, asesmen awal ini menjadi jauh lebih penting daripada bicara soal berapa besar anggaran yang harus dikucurkan. Berarti kalau asesmen berarti kebutuhannya beda-beda dong. Artinya nanti dana aksesnya akan berbeda-beda tiap orang. Karena memang wilayah Indonesia ini kan begitu sangat dinamis. Bervariasi. Ada yang di kota, ada yang di desa. Dan kalau wakil rakyat yang ada di kota tentu saja saya kira akan jauh lebih mudah menjangkau konstituennya daripada yang di tingkat desa misalnya. Apalagi kalau kita mengacu kepada daerah yang sebesar Papua dan juga di mana di situ ada ada infrastruktur yang masih sangat lemah. Saya kira itu juga membutuhkan effort yang lebih ukuran sendiri ya. Sehingga jadi memang 2,7 miliar itu terlalu besar atau terlalu kecil, Pak? Ya daerahnya. Nah itu saya kira kembali lagi tergantung daerahnya. Akan tetapi sebelum ada persetujuan atas kenaikan itu semestinya ada asesmen awal untuk melihat indikator-indikator yang akan dipakai juga nantinya untuk mengevaluasi kembali apakah anggaran yang naik ini sebenarnya cukup signifikan untuk mendorong kemajuan dari kinerja misalnya tahun depan. Ini rawan terhadap korupsi nggak sih? Oh iya, saya kira kalau bicara soal penyimpangan, dana reses ini kan menjadi salah satu temuan BPK bertahun-tahun ya. Mereka selalu mengatakan bahwa laporan yang diberikan oleh anggota DPR terutama, ini tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, ada sekitar 300 miliar dana reses yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya kira dengan semakin naiknya anggaran ini tanpa ada evaluasi terlebih dahulu, tentu saja potensi terjadinya penyimpangan itu juga cukup besar. Karena apa? Karena kegiatan reses ini kan memang kegiatan yang dilakukan secara rutin oleh anggota dewan ya. Benar tadi penilaian Pak Cahyo bahwa seharusnya memang anggota DPR ini atau wakil rakyat ini lebih banyak kerja di lapangan untuk menyerap aspirasi masyarakat. Nah, beberapa modus yang sering kita temukan misalnya dalam kasus dugaan penyimpangan dana reses adalah soal misalnya kegiatan fiktif. Jadi mereka klaim sudah melakukan kunjungan, tapi ternyata sebenarnya tidak ada kunjungan berapa sama persen sekali. dari semua anggota DPR yang melakukan itu kira-kira dari ICW? Mungkin ada temuan kita jumlahnya? tidak memiliki angka yang pasti soal itu ya, karena anggota DPR sendiri kan berjumlah hampir 500 lebih ya. Kemudian juga belum lagi anggota DPRD.
Tapi saya kira temuan BPK itu bisa menjadi indikator lah, Oke. bagaimana sebenarnya praktek penyimpangan itu terjadi. Baik. Dan ini harus menjadi concern juga pemerintah. Baik, kita ke Pak Menteri lagi. Pak Menteri, Anda juga di Surabaya mengatakan bahwa ini rawan korupsi. Iya. Nah, kalau misalnya ini rawan korupsi, lalu juga kemudian dari ICW juga mengatakan demikian, kenapa pemerintah kemudian juga menaikkan anggaran untuk reses ini? Partai politik kan harus mengontrol kadernya. Satu, para pengamat juga sama, para BPK juga akan meneliti juga. Oke. Nah, kalau ini bisa dengan awal dengan baik, ini akan sangat bagus. Karena Oke. apapun ya, partai politik itu kan sumber kader. Dalam sistem rekrutmen kewirausahaan nasional itu lewat partai politik. Mengawali dengan baik, apa indikatornya? Apakah kemudian sekarang bisa jaminan apa yang kemudian orang masyarakat luas menilai ini mengawalinya dengan baik? Kembali ke diri kita. Satu. Yang kedua, Adakah mungkin sistem yang kemudian baru yang iya, kemudian diterapkan saya oleh kira partai Mendagri? politik harus menerapkan sanksinya. Ini setiap reses anggota DPR RI-nya datang nggak ke konstituen, menyisihkan nggak sebagian uang reses itu untuk konstituennya, untuk kegiatannya. Dan untuk partainya? Sejak awal kami dipotong, sudah itu. Nah, makanya kami berpikir ke depan ini ya memang bagaimana ada pembiayaan partai, ada dana abadi partai. Kalau ada oknum partai atau elit partai atau partai menyimpang yang bisa Termasuk dana reses dibubarkan. itu komponennya ada untuk partai juga, Pak? Pasti otomatis dong. Ya, pasti otomatis dong. Ya, Oke, kemudian orang partai kan bagian dari Iya, konstituen. Pak Menteri, kemudian orang kemudian berpikir bahwa jangan-jangan ini deal-dealan antara KIH dengan KMP di DPR. Nanti kita akan lanjutkan setelah jeda yang satu ini. Dan pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Jurnal Pagi.